Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar asing, agenda Ramadan sejatinya juga membangun diri kita untuk melewati sebuah interaksi dari apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Salah satu sifat yang paling dominan di dalam diri manusia adalah ketergantungan dan kebutuhannya begitu kepada yang lainnya. Jadi sebagai manusia tentu saja kita harus mengarahkan kebutuhan kita dan harus mengarahkan ketergantungan kita tentu saja hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita lakukan, itulah bagian dari sebuah gambaran bahwa kita memang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ibadah, maka ibadah kita sesungguhnya bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apapun dari apa yang kita lakukan. Kita ibadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa diuntungkan. Sebagaimana kita mengingkarinya, maka kita juga tentu akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa rugi dan dirugikan. Karena untung dan rugi tentu saja akan kembali kepada diri kita sendiri. Inilah yang diingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir di ayat ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah dan Allah dialah yang makaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Makin tersadarkan diri kita bahwa kita lahir ke dunia tanpa memiliki sesuatu apapun. Kalau kemudian kita tidak diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih dan sayangnya, maka tentu kita tidak akan berdaya. Allah berikan kepada kita karunia dengan potensi pendengaran, penglihatan dan hati, agar kita tentu saja makin bersyukur kepadanya. Dan ini yang sesungguhnya diingatkan kembali di dalam surah An-Nahl di ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Inilah potensi-potensi hidup di dalam diri kita yang tentu seharusnya makin menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan makin mengoptimalkan potensi hidup kita ini dengan nilai ibadah dan amal soleh. Karena inilah yang sesungguhnya membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita diberikan potensi dasar dengan akal dan pikiran, sementara makhluk lain tidak demikian. Maka daya pembeda ini yang sesungguhnya harus kita munculkan dengan adanya semangat mengabdi, semangat untuk taqarrub, mendekatkan diri hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.